Oke, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So, kali ini kita bakal lanjut untuk ngereaksi ini Vinland Saga season 2. Oh my god, mohon maaf banget kalau misalkan aku udah beberapa kali itu aku nggak ngelanjutin lagi ya. Belum ngelanjutin, maksudnya belum ngelanjutin Vinland Saga season kedua ya. Jadi terakhir itu kalau nggak salah aku ngelanjutin itu episode 7 dan juga episode ke-8. Dan aku lupa itu kalau nggak salah aku ya episode 7 ke 8 itu lebih kayak ceritanya si episode 7 itu lebih kayak si Thorfinn yang kosong gitu ya, kalau nggak salah aku, the empty man ya, Thorfinn yang merasa kosong. Nah terus kalau nggak salah aku episode ke 8 itu lebih kayak cerita tentang si pemilik kebun Ketil ini ya. Jadi Ketil ini disebut sebagai Iron Fist gitu legendanya katanya, karena si Thorgel itu anaknya yang pertama, yang paling tua itu pulang gitu kan ya, pulang dan membawa cerita ya banyak lah pokoknya, karena anak Thorgel. Jadi dia tuh kalau nggak salah prajurit perang gitu juga dari England apa Denmark gitu kalau nggak salah ya, jadi pernah jadi prajurit. Nah sekalinya itu mereka kayak dikasih pulang gitu, dan akhirnya Thorgel pulang ke tempat Ketil gitu kan, dan menceritakan menceritakan kejadian di sana gitu, sekaligus kayak mengompor-ngompori adiknya lah ya gitu ya, mengompori adiknya Olmar itu supaya ya sudah sini kalau mau jadi prajurit bareng sama aku aja gitu. Cuman si Ketil ini tidak mengizinkan kalau si Olmar ini tuh anak dia yang paling kecil itu untuk dijadikan prajurit, karena dia merasa kalau Olmar itu lebih cocok untuk meneruskan jadi ini sih pengurus kebun atau pertanian ini gitu bisa dibilang. So kita langsung saja ini ya untuk episode ke-9. Aku nggak tahu juga sih terakhir kalau nggak salah itu tuh kenyataan tentang Ketil yang disebut Iron Fist itu tuh tidak benar sama sekali. Dia bahkan kayak orang yang lemah gitu, dan bener-bener nggak bener apa yang diberitakan gitu maksudnya ya. Terlebih bahkan dia takut sama anaknya sendiri si Thorgil itu kalau nggak salah aku ya, karena nggak tahu juga lah kenapa. Dia pokoknya orangnya pengecut gitu, jadi tiap kalau misalkan ada orang yang mau dihukum, kemarin kan ada anak kecil yang mau dihukum gitu karena mencuri. Nah dia itu kayak nggak tega gitu loh kalau untuk menghukum dia atau kayak menyiksa anak itu gitu. Jadi intinya dia itu sebenarnya pengecut, atau emang hatinya tuh kayak lembut banget gitu. Dan dia cuman bisa berkeluh kesah hal yang seperti itu cuman sama si budak yang cewek itu, yang aduh aku lupa nama siapa, yang ditaksir sama si Einar gitu kalau nggak salah aku ya. So kita langsung saja ya episode 9. Aku masih belum tahu ini tentang apa gitu ya, season 2 episode 9. Seperti biasa satu pertemuan itu 2 episode, berarti hari ini tuh adalah 9 dan 10. Mungkin nanti kalau misalkan udah menjelang episode ke-20 atau berapa gitu, mungkin aku bakal mungkin bisa diminimalisir, jadi misalkan satu pertemuan itu satu episode gitu, mungkin ya, mungkin. So kita langsung saja lanjut. Ini aku penasaran banget untuk episode 9. So ya just let's go. Kenapa Thorfinn bangun-bangun langsung kayak mbak? Jangan bilang mimpi lagi nih. Hah? Enggak, justru lu yang lagi mimpi. Lah justru dia lagi mimpi padahal. Nah, oh iya, mereka berhadapan sama ini ya. Siapa sih yang tukang bikin onar itu kalau nggak salah? Yang ini, yang ngerusakin tanamannya, padinya si ini, si Einar. Ah,
Udah hei itu Einar, aduh. 切りさせようじゃねえか。 Itu mata udah beda loh, itu matanya udah beda loh. 俺のくせにこんだけはしゃいだら半端な罰じゃ済まされねえぞ。 Dilaporin baru tahu rasa tato. 'Ini nggak jauh-jauh sih, si Thorfinn tuh kalau di mimpi tuh selalu ketemu sama si Thors ya, si bapaknya gitu. 父上なんか血の匂い。 Oh, 誰を殺した。 waduh. その剣で。 Ya ilah. Ini nanti pasti bangun-bangun teriak-teriak lagi nih pasti nih si Thorfinn. Deh? お前を守るために。守るための力だったんだ。 Masih aja ya, maksudnya すまなかった。 ketremor gitu si Thorfinn sampai sekarang gitu loh. お前にはまだ伝えるべきこと、 教えなければいけないことがたくさんあったのに。違うんだ、父上。これは俺がすまなかった。俺のしたことなんだ。お前を一人。 Ah, 父上、待って待って、父上。敵などいない。 meskipun di dalam mimpi gitu maksudnya. Aduh. Ah. Pedang, pisau gitu. Aduh. Kenapa perumpamaannya serem banget ya, maksudnya kayak horror gitu loh. Tuh. Wah. Itu sih mirip kayak si Bjorn ya, si Bjorn itu yang temennya si Aselat itu. Ya. Wah, ketemu sama Aselat juga. まだそんなところに引っかかってるのな、トロフィーよ。よう、 Sashiburi. ご苦労さんだ。 Kebangun. Kayaknya banyak yang belum dia ini sih, belum dia sampaikan ke Aselat gitu, makanya mungkin dia di sini dikirim kayak ke Valhalla gitu mungkin ya. ここがあの世だってのは冗談じゃねえんだよ。あの世ってのはもっといいところだ。
よく見ろ。写しよそのものだろうが。 Dia saling membunuh gitu kan ya. ここはクソどもの吐きだめだ。戦士が最後に行き着くところ。究極の戦争状態だ。終わりもない。ここじゃ自分以外は全員敵なのさ。幸か不幸か、お前は一度自分がうつろになった。 Wah, langsung gambaran flashback masa lalunya langsung terputar semua gitu ya. だから心は抜け出すことができたんだ。夜の野郎見てみろ。戦士でいっぱいだったお前の中の器は一度空っぽになった。今は何が入ってる？まだ戦士だ。怒りに任せて人を殴った。だから戻ってきた。俺はまだここの住人だ。今だってもう手が限界なんだ。結構だが目は開けとけよ。すげえのが足元に近づいてるぞ。Jangan bilang ini tumpukan orang yang pernah dibunuhnya lagi. Eh? Itu si nenek itu bukan sih? Bukan. Yang hanya bisa lakukan jangan menangis ya. Oh, minta maaf. Nangis minta maaf. Wah, gila. Itu si Aselat. Teruslah mendaki. Ah, I see, I see. Wah, gila si Aselat, bahkan di tempat kayak gini aja dia masih ini loh, masih apa, ngedukung si Thorfinn gitu loh maksudnya. Gila si Aselat.
ya kebangun pasti. Selamatin itu si Einar dulu. エイナル、おい、生きてるか。 Kita menang loh. Dia malah mikirin menang dan kalah, aduh. おまけに喧嘩のお仕置きまで待ってるときだ。まあでもお前があんにゃ Aku merasa puas ya. がスカッとしたぜ。エイナル、俺は今までに大勢の人たちをこの手で殺してしまった。お前の家族のような名前も知らない人たち、何の恨みもない人たちを。なのに今日また人を殴った。 Wah. もうこれっきりだ。俺はもう二度と人を傷つけない。もう今日で暴力と決別する。 Oke, itu sumpahnya ya katanya. 生まれ変わるんだ。生まれ変わって償いをしなくちゃ。 Tapi gimana kalau misalkan dia udah janji sama ayahnya ya. Gimana kalau misalkan nanti tiba-tiba ada kondisi yang harus memungkinkan dia untuk bertarung lagi gitu ya, atau untuk menggunakan tangannya atau mengotori tangannya gitu ya. 戦いを。生まれ変わるんだ。 Reborn. バカな。だがこれは農場の秩序に関わる問題ですよ。今朝荒らされた畑でパテルが見つけ出した。ところで鳥首、いつもの上着はどうした？いや、その畑は信田に荒らされた。喧嘩などなかった。そういうことだ。分かったな、お前たち。 Wah, gila Ketil baik banget ya, sengaja nutup-nutupin itu dari kebenarannya gitu loh. 旦那様。しかしお前は強いな、パテール。仕事仲間から孤立することをちっとも恐れんか。鍛えられております。元奴隷ですから。 Jadi episode kali ini tuh lebih kayak tentang ini ya, kayak masih tentang Thorfinn yang menyadari kesalahan dia, yang menyadari semua perbuatan dosa dia dulu gitu kan, sampai-sampai dia bermimpi ketemu lagi sama ayahnya gitu kan ya, terus sampai-sampai juga dia mimpi lagi ketemu sama Aselat di tempat yang lain gitu kan ya. Jadi seakan-akan kayak menyadarkan dia, terus juga dia sampai-sampai ketemu sama orang yang dulu pernah tumpukan kayak dulu orang yang pernah dibunuh sama si Thorfinn ini gitu ya. Dia bahkan nggak tahu sama sekali dan nggak kenal mereka siapa dan dari mana gitu kan ya. Cuman karena dulu ambisinya dia ingin menjadi penjuang dan merasa hampa ya, akhirnya dia kayak nggak tahu orang, nggak pandang bulu gitu, nggak pandang bulu untuk menghancurkan atau membunuh orang ini. Nah, entah kenapa aku tuh merasa kayak Aselat ini tuh bener-bener kayak mendukung dia banget dan kayak melindungi si Thorfinn banget, bahkan even di dunia ini gitu, di dunia yang antara si Thorfinn itu harus berjuang antara dia harus mati atau hidup gitu kan ya, di persimpangan, bisa dibilang itu kayak persimpangan jalan gitu kan ya, antara dia pingin selamat atau dia pingin ya udah berakhir end di situ aja gitu, dia akan membunuh semua orang yang ada di sana gitu. Dan akhirnya dia memilih, Aselat bahkan yang nyuruh untuk segera cepat naik dakilah itu
jurang itu ya kan, tebing itu, kalau kamu misalkan pingin selamat dan pingin menebus semua kesalahan kamu gitu. Dan terbukti dia melakukan itu dan akhirnya dia selamat dan ya terbangun lagi gitu. Dan dia bilang sama Einar, dia bersumpah itu akan kayak tidak akan menggunakan kekerasan lagi gitu ya, dan akan pertarungan yang sebenarnya itu baru dimulai gitu. Jadi pertarungan tentang mungkin mengelola atau mengelola atau menggunakan kekuatan di jalan yang tepat, mungkin arahnya lebih kayak gitu sih mungkin ya. Oke, so kita bakal lanjut untuk season 2 episode 10 sekarang. Aku nggak sabar banget, ini masih tentang apa gitu kan ya. So kita langsung saja, let's go. Pala terkutuk, jangan bilang ini malah tentang si Ketil lagi. Harus mulai dari awal lagi ya untuk itu apa sih, memanen ya kayaknya sih. Igezo. Wah, kali ini berdua udah bisa ngerobohin pohon ini ya. Berarti bisa dibilang kayak kekuatan fisik mereka itu kayak mungkin semakin kuat lah ya, bisa dibilang. Yata. Yang terakhir. Gila, baru kali ini ngeliat Thorfinn ketawa selepas itu ya, tersenyum ketawa gitu. Mungkin dia sudah melepaskan semua apa yang dia ingin lepaskan gitu kan ya ketika itu. Woi, lebih dari 3 tahun bro. Oke, semakin dekat dengan kebebasan. Oh, Arnett. Oh iya iya iya. Hmm. ぼんやりしてんな。お互い様だろ。Udah terlalu nyaman mungkin kerja di sini kayaknya sih. Gila, visi misinya tuh ini banget ya, jelas banget ya sekarang si Thorfinn. Lebih besar dari dulu kayak sih. Thorgil apa Ketil sih? Ketil, sorry. 種まきが済み次第、お前たち二人は自由の身だ。よく頑張ったな、トルフィン、エイナル。Wah. Bukan. Masalahnya lu kembali kapan, kan nggak tahu. ところでお前たち、横断名を知らんか？こちらにはいらしてませんが。そうか、やはり畑だったかもしれんな。まあ、お前たちでもよい。
大旦那に会ったら伝えてくれ。わしはハラルド王陛下の Oh, dia mau ke 王宮へ Raja Harald. だがまあ種まきまでには戻るだろう。それまでに成長を済ませておきなさい。はい、いってらっしゃい。いたします。お目覚めよ、クヌート陛下。 Wah. Kan Harald kakaknya kan ya? Abangnya kan ya? Perebutan kekuasaan lagi maybe? Mungkin. います。寝室でお待ちを。ここでよい。久しぶりのこと。 Oh, aku tak pulang. Bisa jadi dia emang pulang memang pengen diskusi sama kakaknya mungkin ya. イングランドよりご無事の帰国お喜び申し上げます。ウルフ、アニオ陛下のご容体はどうか。ハラルド陛下。 Oh, sedang tidak sehat. Oke. この一月はさらに病です。 Oh, gara-gara kakaknya sakit ini mungkin dia pulang makanya ya. Mungkin kayaknya sih. Buset, apa nggak bisa berbicara dong? もってどれほどか。手当てのものの申しますには、この数日が峠。わかった。世の名代での見合い、大義だった。の得意な方だった。たまに世と遊んでくださった。 Wah, flashback untuk pas kecil ya. Ini bareng sama kakaknya. よし、玉をよーく見ろよ、クルート。城中の者らは次期王位をめぐって世とアニオン陛下の間で反目し合っていたが、陛下ご自身は Oh, berarti kakaknya baik berarti. Sayang sama si Kanut berarti kakaknya. ラグナ。おお。なんと。怠ってはなりません。聞いておられますか、殿下。いついかなる時も強く優しいお方だった。アニオン陛下にはよく助けていただいた。お礼を申し上げねば。ほら、わっぱども。Oh, dia tuh ngebayangin bola itu kepala ini, kepala ayahnya ya kayaknya sih. と継承していた。兄ハラルドはデンマークを、弟のクヌートはイングランドを。関係は良好であった。クヌートのイングランド征服に際し、兄ハラルドは大艦隊を貸与するなど積極的に彼を支援していた。Untung aja ya dua-duanya anaknya damai gitu ya, memerintah gitu. イングランドを即位後間もなく。陛下と呼びなさい、エストリゼ。急なんですもの、驚いちゃった。ご無沙汰しておりました。ハラルド王。しばらく滞在する。お話は陛下のお加減の良い時を選ぼう。Oh.
ゆるりとお休みくださいませ。王国のことは何も心配はございません。 Oh, emang udah ditunggu. Denmark? Wah, dia udah ngasih Denmark ke ini ya. Ke adiknya langsung dia ngomong loh. Jangan bilang ini memang yang diharapkan oleh si Kanut lagi. 滅相なことを申されますな、ハラルド。早くお元気になってまた。 Tuh kan, benar. Ada campur tangannya si Kanut di sini. 自身が毒を持った Uh, まうか、とんだ茶番だな。共に世を治めることもできたはず。 iya dia 王道楽土のためなどでは justru malah si Kanut yang udah kayak 足がや hatinya berbelot gitu loh, berbanding kebalik sama si Thorfinn ya. という野心 Kan mahkota yang dibilang sama ayahnya itu ya. 流れられはせぬ。 Mana-mana kalau sudah memakai mahkota itu マークという tidak peduli hal baik, semua diterobos sama dia gitu. 王冠をかぶり世の Wah, 2 kali lipat dari penderitaanku. どうしたの？急にぼんやりして。兄様もご病気なの？大事ない。軽いめまいだ。それはどこのものか。どこと申しますと。いらぬ。喉は渇いていない。毒を恐れるわ。 Iya, pasti itu alasannya sih. いるからよ。のくぬと。世が見えるならば。 Oh gitu ternyata. 極まり Kutukannya kayak gitu ya, ternyata dia bisa ngelihat hantu ayahnya gitu di ini ya, mahkotanya ya. 王が二人いてはいずれ災いの元となる。ハラルド王の死は必要 Woi, な diperlukan. どうして一人前の王の考え方をするようになったではないか、クヌート。かつて私はあなたを憎み死を願った。 Mm-mm. だが今はどうだ。私が腹を割って話 Jangan bilang selama ini dia bicara sama Raja Swain kayak begitu lagi. 仲良うしましょうぞ。 Woi, mari kita berteman. 呪われた者同士。軍議だ。そなたも来い。はい、父上。すまん、クード。続きはまだだ。 Yang tersisa kenangan sama kakaknya cuman waktu pas dia masih kecil kan ya. Tsuyoku naru nda, Kuruto. Ore ya chichueがいるのだ。いいな。 こんなもの Cuma segini. Maksudnya? どうということは何。 Oh, maksudnya penderitaan dia yang harus dia jalani sekarang gitu maksudnya. Jadi basically episode 9 itu lebih kayak tentang si Thorfinn yang
Thorfinn yang bukan berusaha sih, bisa dibilang kayak bersumpah gitu. Thorfinn yang bersumpah agar supaya tidak terjun lagi ke dalam dunia yang kehampaan itulah ya, bisa dibilang ya. Jadi dia sudah bersumpah tidak akan bertarung lagi, menggunakan tangan ini untuk bertarung untuk membunuh orang gitu kan kepada Einar, karena dia sudah disadarkan dengan mimpinya dia, atau bukan mimpi sih, bisa dibilang kayak bayangan, iya kan, mimpi dia antara dia akan menunjukkan hidup atau mati gitu di sana gitu kan, di alam lain gitu, ketika dia ketemu sama ayahnya gitu kan ya. Terus juga diyakinkan sama ayahnya itu supaya kalau kamu itu nggak ada musuh gitu, jadi semua orang itu nggak punya musuh gitu, bisa dibilang. Nah jadi setelah itu tuh dia jatuh ke dasar jurang gitu, dimana itu adalah tempat orang-orang yang pernah terbunuh dulu dan orang yang saling membunuh, termasuk banyak banget orang yang pernah dibunuh sama Thorfinn di sana. Itu kayak pada balas dendam gitu, kayak pingin ngasih tahu dendamnya dia, dan dia di sana ketemu sama Bjorn, ketemu sama Aselat gitu kan ya. Cuman untungnya si Thorfinn itu belum jatuh ke bawah ke dasar gitu, karena di dasar itu tuh orang pada saling bunuh-bunuhan gitu, karena semua adalah musuh gitu. Jadi nggak ada yang nggak harus dibunuh gitu maksudnya ya. Nah jadi untung aja si Aselat ini kayak membiarkan Thorfinn itu untuk kayak tersadar gitu, dan nyuruh Thorfinn, ya udah kamu cepet sana dakilah ini tebing ini supaya kamu bisa keluar dari itu istilahnya, bisa dibilang kayak supaya kamu bisa keluar dari kesengsaraan inilah gitu. Dan akhirnya Thorfinn berhasil keluar gitu kan dari kesengsaraan, berhasil keluar dari dari tebing, dari jurang yang bagaikan neraka itu, dan akhirnya dia terbangun dan mengakui semuanya, dan dia bersumpah kepada Einar kalau dia tidak akan bertarung lagi, dan dia bilang pertarungan yang sebenarnya itu akan dimulai dari sini gitu. Nah, dan di satu sisi tuh kayak di episode ke-10 ternyata itu semakin dekat waktunya Einar dan juga Thorfinn itu untuk bebas gitu kan ya. Cuman syaratnya adalah mereka harus menunggu Ketil dulu gitu kan ya untuk kembali, karena dia akan balik dari dia akan mengunjungi Raja Harald dulu yang katanya kebetulan sakit gitu. Nah di saat bersamaan itu juga si Canute mengunjungi kakaknya si Harald ini ke Jelling gitu ya, ke Denmark gitu. Cuman ternyata bener sih perkataan aku dulu, bener sih firasat aku, kayaknya sih si Canute ini tuh dialah yang sengaja kayak ingin membunuh kakaknya gitu, karena memang kan seperti dibilang sama Swain ya, ayahnya kutukan dari mahkota itu adalah pasti menginginkan kekuasaan lagi dan lagi gitu. Jadi si Canute ini berpikir kayak tidak mungkin ada dua raja dalam suatu pemerintahan atau untuk memegang suatu wilayah gitu. Jadi dibutuhkan, makanya dia sengaja kayak menyingkirkan kakaknya sendiri ya, Evert itu adalah kakaknya sendiri, supaya menguasai sendiri dan akan membuat sebuah utopia yang tidak ada, ya pokoknya intinya sana adalah perdamaian gitu ya, tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali campur tangan atau peperangan, kekerasan, perbudakan yang seperti itulah gitu. Cuman kayaknya sih untuk menjadi seperti itu dia harus menjadi evil, ya menjadi iblis seperti yang dia pernah bilang dulu sebelumnya, sebelum Aselat meninggal. Dia harus mengambil risiko itu untuk menjadi evil, supaya ketika dia sudah berkuasa dan tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang mengganggu dia, tidak ada yang bisa mengganggu dia, dia bisa membangun surga yang dia bilang itu gitu. Cuman aku nggak tahu sih nanti kira-kira bakal apa yang terjadi nanti di setelah ini, apakah nanti ada hubungannya sama si Ketil kah atau gimana gitu kan ya. Jadi aku bingung juga sih. Yang pasti aku rasa kayak ada pertikaian gitu yang membuat nanti kayaknya si Canute ini bakal ketemu sama si Thorfinn. Kalau menurutku sih ya, Oke, paling segitu aja. Thank you for your attention. Terima kasih. Kita bakal lanjut untuk episode 11 dan 12-nya itu di pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. So ya, thank you.